Halo semuanya, balik lagi di channel Master CamCAD. Di video kali ini kita akan belajar membuat program mesin milling lagi ya dengan benda kerja yang ini nih. Ini udah saya bahas cara membuatnya di video saya yang terakhir, bisa dilihat dulu kalau yang belum lihat. Kalau yang udah lihat, kita bisa mulai ya langsung membuat program mesin milling untuk benda kerja ini. Nah, di video kali ini ceritanya kita akan membuat bentuk seperti ini dengan benda kerja asal yang berbentuk balok ya, berbentuk balok, lebar dan panjangnya 50 x 50, kemudian tingginya 80. Nanti hasil dari pekerjaannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi bagian si solid ini ada di atasnya, nanti sisa baloknya ada di bawah sebanyak kurang lebih 20 mili ya, 20 mili. Nah, oke, kita mulai aja. Dan untuk tool yang digunakan, kita akan menggunakan empatnya mungkin, yaitu end mill 10 karena ini ada berbentuk radius 5 ya di dalam ini fillet. Mungkin end mill 10, kemudian bull mill ya dengan diameter 10 juga untuk membentuk si permukaan atas yang melengkung ini. Kemudian center drill dan juga drillnya diameter 8. Oke, kita tentukan dulu aja mesinnya. Oh, ini udah ditentukan mesinnya. Kemudian kita stock setup dulu aja deh. Stock setup, bentuk benda kerjanya balok ya, panjangnya 50, lebarnya 50 dan tingginya 80. Nanti untuk posisi jetnya kita isikan juga 80 dan oke. Nanti benda kerjanya berbentuk balok seperti ini. Nah, karena kita akan membentuk bagian atas ya, maka dari itu si solid ini kita pindahkan dulu aja ke atas sebanyak 20 menggunakan translate. Yang ini di translate move ya ke arah jet 20. Nah, jadi di atas ini. Nanti bagian benda kerja yang atas ini dibentuk, yang bagian bawah adalah sisanya. Ceritanya itu buat clamping. Oke, stoknya udah dibikin, kemudian kita bikin dulu aja ininya. Kita tentukan dulu aja si toolnya. Jadi nanti pas nyeting toolpad nggak usah bikin tool baru ya, kita mulai dari sini aja di tool manager. Nah, kita bikin di sini dulu. Untuk tool yang pertama, saya akan bikin end mill panjangnya 75 dengan solder dan floatnya 50. Solder dan floatnya 50. Kalkulasi speednya, kemudian kita kasih nama aja di sini. End mill 10. Kemudian oke. Untuk tool yang kedua kita bikin lagi, yaitu bull mill yang ini. Ini diameternya 10 juga sama dengan corner radiusnya 2. Untuk overallnya sama kayak tadi ya, 75. Solder dan floatnya juga 50-an. 50 kalkulasi, kemudian parameter kita kasih nama juga bull mill 10. Oke. Untuk tool yang ketiga yaitu center drill ya, center drill untuk melubangi nanti si lubang yang diameter 8 itu. Ini mah langsung aja deh, langsung aja ke parameter, kita kasih nama center drill. Kalkulasi. Dan yang terakhir yaitu toolnya drill ya, drill langsung aja diameter 8 dengan overallnya sama 75 dan solder floatnya 50 juga. Oke, kita kasih nama lagi drill 8. Oke, nah ini tuh yang akan kita pakai nanti. Kita oke dulu aja. Sip. Kita mulai untuk membuat toolpad yang pertama. Toolpad yang pertama kita akan membentuk balok yang tadi menjadi silinder ya, menjadi silinder dengan toolpad kontur. Kita pakai yang kontur aja, terus kita kasih nama nih, namanya bebas. Kemudian kita menggunakan solid
selection ya, ketika chaining ini kita pilih permukaan bawah sampai bulat seperti ini, kemudian oke dan oke. Sebelum oke, lihat dulu ini tanda panahnya menuju ke bawah ya, yang artinya nanti tool berada di sini, tool berada di sebelah kiri benda kerja. Maka dari itu nanti pas compensation directionnya kita pilih yang sebelah kiri. Kalau tanda panahnya ke sana berarti kita pilih yang kanan, karena di kiri ya udah kiri aja. Oke. Untuk tool yang pertama kita pakai end mill yang tadi ya, end mill 10. Untuk holdernya nggak usah aja. Untuk cut parameter, nah ini yang tadi directionnya berarti ada di kiri, yaitu left. Oke. Ini berarti udah. Untuk deep cut kita nyalakan karena kita akan memotong sebanyak 60 mili. Sedangkan si float yang tadi, si end mill ini floatnya adalah 50. Maka dari itu kita harus menentukan beberapa tahap ya, beberapa tahap pemotongan. Nah, biasanya kalau floatnya 50 itu kita gunakan setengahnya. Jadi kita ditulis di sini aja 25. Jadi akan memotong per 25 mili. Untuk finish cutnya nggak usah dipakai karena ini untuk bagian bawahnya nggak perlu di finishing ya. Nah, kemudian yang ini nih, ini kita centang aja keep tool down-nya. Keep tool down ini adalah proses retract ya. Jadi kalau ini dinyalakan, nanti setiap step pemotongan itu si tool tidak akan balik ke posisi retract. Jadi kita langsung ke step selanjutnya. Kalau ini dimatikan, jadi setiap beres satu step, si tool akan naik lagi ke posisi retract ini. Itu akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu kita nyalakan aja keep tool down-nya. Jadi setiap beres satu step langsung ke step selanjutnya tanpa retract ke atas. Itulah kurang lebih. Untuk lead in lead out-nya kita pakai juga ya. Panjangnya 75-an aja, 75% dari diameter tool. Ini transfer ke yang exit-nya. Lanjut ke breakthrough, nggak usah multipasses kita pakai juga ya. Kita akan memotong 2 kali, spacingnya mungkin 3 aja. Untuk finishingnya 1 kali, spacingnya 0,5. Di sini juga ada keep tool down, kita checklist juga. Jadi kalau yang ini tuh setiap step seperti kayak tadi, kalau setiap step beres, jadi toolnya nggak akan retract ke atas, tapi langsung ke step selanjutnya begitu. Lanjut ke tab ini nggak usah juga. Dan yang terakhir linking parameter, ini retract yang tadi mau diisi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kemudian top of stock kita tentukan di paling atas ini. Kok nggak mau kepilih? Oh ini yang atas ini. Kemudian kedalaman yaitu yang ini. Oke dan oke. Nah, jadi ini nggak ada retractnya ya. Jadi setiap step langsung naik, langsung ke step selanjutnya. Kita bisa coba dulu aja di verifikasi. Play. Sip, jadinya seperti ini. Nah, nanti bakal ada sisa 2 cm ya di bawah. Ini ceritanya buat clamping. Sip, untuk tool yang pertama udah beres. Sembunyikan dulu. Nah, untuk proses yang kedua kita bikin cowakan yang ini ya. Kita bikin dulu cowakan yang ini menggunakan toolpad yang pocket. Toolpad pocket. Sama chainingnya seperti tadi, tapi kita matikan yang face, namun kita nyalakan yang parsial. Lalu kita pilih dulu yang sebelah kiri ini nih, dari sebelah kiri sampai berbentuk seperti huruf D ini. Oke dulu. Kemudian kita klik lagi di bagian kanan garis. Kita klik, nah jadi berbentuk seperti huruf U. Karena yang sebelah sini kan nggak ada tembok ya ceritanya. Jadi kita akan memotong seperti kontur U. Kemudian kita oke. Untuk tool pakai yang NMIA 10 juga, holdernya nggak usah pakai. Kemudian lanjut ke cut parameter. Cut parameter di sini pocket type-nya yaitu open pocket.
karena kita akan membentuk seperti huruf U ini ya. Di sebelah sininya kosong. Untuk overlapnya kita bisa kasih aja jadi 150% dari tool. Kemudian yang ini kita centang, use open pocket cutting method. Kalau ini dicentang nanti pas bagian pengkasaran ini nggak bisa dipilih ya, karena kita udah memilih metode open pocket. Kita hanya bisa nyeting ininya aja, step overnya. Kita step overnya 50% dari tool aja. Untuk entry motionnya nggak usah pakai. Untuk finishing kita pakai 1 kali dengan spacingnya 1 mili aja. Di sini ada keep tool down, tapi kalau kita checklist juga ini nggak akan berpengaruh karena kita memilih pocket type-nya yang open. Jadi ini mau di yang mana tadi? Nah, ini mau dicentang atau enggak juga nggak masalah. Lead in lead out kita pakai seperti tadi ya, 75% dari diameter tool. Transfer. Untuk deep cut kita juga pakai ya, karena floatnya 50, yang akan kita potong kalau nggak salah itu 40. Nggak apa-apa, kita pakai aja. Kita potong sebanyak per 20 mili. Per 20 mili. Untuk finish cutnya kita pakai juga 1 kali. Finish stepnya 0,5 aja. Ini keep tool down-nya kita checklist aja, nggak apa-apa. Breakthrough nggak pakai. Linking parameter kita seperti tadi, retract-nya boleh dinyalakan atau enggak, kita nyalakan aja deh. Untuk top of stock-nya yang tadi ya, yang ini. Untuk depth-nya yang ini. Sip, oke dan oke. Jadinya seperti ini. Kita bisa verifikasi dulu. Nah, jadi seperti ini. Oke, lanjut ke toolpath selanjutnya. Kita akan bikin lubang. Kita bikin sesuai prosedur ya. Kita bikin dulu center drillnya atau titiknya ya. Kita pakai toolpath yang drill. Nah, karena ini permukaan yang nggak rata, kita pilih yang paling bawah aja. Kita jadiin wireframe dulu. Kita pilih yang paling bawah ini karena yang bawahnya rata nih. Jadi bisa dipilih titik tengah ini dan titik tengah ini, 2. Oke, kita akan melakukan penitikan menggunakan center drill. Ordernya nggak usah, cut parameternya ini drill aja, langsung ke linking parameter. Ini boleh pakai retract atau enggak juga nggak apa-apa. Untuk top of stock yang tadi lagi, yang ini, dan untuk kedalaman kita rubah dulu ke absolute ya, rubah dulu ke absolute. Lalu kedalamannya kita akan menitik sebanyak 1,5 mili atau 2 mili aja, 2 mili aja. Maka dari itu 80 kurangi 2 jadi 78. Oke dan oke. Jadi ini 2 mili ya di center drillnya. Verifikasi lagi. Nah, ini nih 2 mili. Oke. Kita sembunyikan dulu. Lanjut ke toolpath selanjutnya, yaitu kita bikin si lubang ini ya, menggunakan drill juga. Untuk titiknya ambil yang paling bawah juga, paling bawah, kemudian oke. Untuk tool kita pakai langsung drill 8. Oh, ini kayaknya belum di ini nih, belum dikalkulasi. Kita edit dulu aja, kalkulasi dan oke. Kita pilih yang drill 8 ya, holdernya nggak usah juga. Cut parameter. Nah, di sini untuk cycle-nya kita pakai yang chip break. Untuk cycle pengeboran itu juga udah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi kalau yang mau tahu bisa dilihat di video tersebut. Untuk kali ini saya akan pakai chip break dengan siklus per 5 mili. Oke, untuk linking parameternya seperti tadi, top of stock paling atas, dan untuk depth-nya kita pakai yang incremental lagi. Kita pilih yang paling bawah ini, jadi yang 0. Kemudian kita nyalakan tip compensation, jadi kita akan lebihin pengeborannya sebanyak 2 mili aja. Oke dan oke, sip. Jadi ini tembus ke bawah ya.
Kita bisa verifikasi semuanya dulu. Go. Nah, ini udah. Ini lubangnya pasti tembus nih. Kita coba lihat menggunakan ini. Nah, ini tembus ya. Jadi kalau nanti ininya dipotong, sisanya dipotong, lubangnya udah tembus. Ini. Oke. Toolpath selanjutnya yaitu kita membentuk si permukaan atas yang melengkung ini atau yang radius ini. Ini tadinya saya mau menggunakan yang 5 aksis ya, tapi kayaknya mah nggak usah deh. Kita pakai yang 3 aksis aja. Jadi untuk toolpathnya kita pakai dulu yang surface wrap yang ini, menggunakan yang flow line aja. Untuk ininya undefined, oke. Kemudian untuk drive surface-nya kita pilih yang bagian atas ini. Kemudian oke. Lalu kita setting si flow line-nya. Untuk pengkasaran kita dari kiri ke kanan aja. Jadi kita rubah cut direction-nya. Jadi dari kiri ke kanan. Kemudian oke dan oke. Untuk tool bisa pakai yang bull mill langsung. Yang bull mill 10 ini. Kemudian untuk surface parameter kita setting hanya di lip on drive-nya aja, kita sisain 1 mili buat nanti finishing ya. Kemudian untuk flow line parameternya kita bisa pakai yang step over controlnya yang distance setengah dari diameter tool ya, 5 mili aja. Step down-nya kurang lebih 3. Nah, nanti kita setting juga di sini nih, gap setting, tapi kita oke dulu aja deh. Nah, bisa dilihat ini ada garis-garis kuning, jadi si tool ini akan loncat pas ketika melewati si lubang ini. Padahal nggak usah loncat juga karena ini udah ada lubangnya ya, jadi harusnya nggak usah loncat, itu akan memakan waktu. Maka dari itu kita akan edit si parameternya, editnya di bagian gap setting ini. Di bagian gap setting ini kita akan pilih yang distance, kita masukin aja 50. Kemudian untuk motionnya ini kita pilih yang direct. Jadi ketika melewati lubang ini, situ nggak akan retrak ke atas. Jadi langsung aja di bawah regen. Nah, jadi seperti ini. Jadi situ nggak akan loncat ke atas melewati si lubang ini ya. Jadi langsung aja dihajar. Oke, kita verifikasi dulu aja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk pengkasaran. Kita verifikasi semuanya aja deh. Kita verifikasi ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini udah yang proses kedua terakhir nih. Sip, untuk toolpath yang terakhir kita pilih surface finish yang flow line juga. Untuk drive surface-nya juga sama yang atas ini, kemudian oke. Nah, untuk finishing si flow line-nya dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah ini. Kalau tadi pengkasaran dari kiri ke kanan, untuk finishing dari atas ke bawah. Oke. Untuk tool masih bull mill 10, surface parameter ininya 0 ya. Kemudian flow line parameter kita setting di distance-nya. Ini kalau yang masih ingat ya, semakin kecil berarti semakin halus. Kita kasih aja 0,25 atau 0,5 aja deh. 0,5 aja. Kemudian seperti tadi kita setting di gap settingnya. Kita isikan yang distance sebanyak 50. Kemudian untuk motionnya kita pilih yang direct, oke dan oke. Sip. Nah, nanti toolpathnya seperti ini. Jadi di bagian ini nggak akan loncat ke atas nih. Oke, kita verifikasi dulu. Salah. Yang ini verifikasi. Ya, percepat aja deh. Nah, jadi hasilnya seperti ini nih. Kita verifikasi semuanya.
verifikasi. Sip, jadinya seperti ini. Ini sudah selesai ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Benda kerjanya di atas, nanti kita sisakan 2 mili di bawah ini seperti itu. Oke, karena toolpadnya udah beres, saatnya saya tutup dulu videonya. Tapi nanti akan saya simulasikan nih. Si toolpad ini akan disimulasikan di mesin simulator. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Mohon maaf kalau videonya kurang jelas ya. Dan kalau penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Dan bila menemukan kesalahan dalam video ini, jangan sungkan untuk mengkoreksinya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.